Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya seperti yang dibilangkan di kemarin, sebelum pelajaran kita akan melakukan membuat keyakinan kelas. Tahu ya keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang kalian buat sendiri itu nanti akan kalian laksanakan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Sudah tujuannya sudah sesuai. Jadi tadi kelompok 1 kelompoknya Ryan, kelompok 2 kelompoknya Excel, kelompok 3 kelompoknya Rama. Selanjutnya nanti Bu Devi akan memberikan kertas, satu anak satu. Setelah itu nanti kalian tulis keyakinan apa yang harus kalian laksanakan di dalam kelas atau di luar kelas, pokoknya di sekolah ya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai kalian pegang dulu ya. Terus kemudian nanti diberi waktu sama Bu Devi menempelkan di papan tulis ini sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau kelompok 1 nanti ditempel di sini semuanya, kelompok 2 juga seperti itu, kelompok 3 juga seperti itu. Paham ya? Sekarang mau dibagi sama Bu Devi.
Ya, ini yang untuk ada nomor 1 berbagi makanan kepada teman. Tiket kelas harus datang lebih awal. Terus ini datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Ini Gabriel sama Ryan sama ya. Kemudian kita harus menyayangi jaga fasilitas sekolah. Kelas kita harus menyayangi tanaman di sekolah. Ini yang kelompok 1 dan kelompok 2. Menjaga fasilitas kelas tadi sama dengan menjaga fasilitas kelas. Tidak angin. Kita kelompokkan yang sama. Kemudian rukun kepada teman sama dengan saling menyayangi. Kita harus menyayangi sama. Kemudian menjaga fasilitas kelas ini sama dengan ini. Kemudian meminta maaf apabila melakukan kesalahan, menghormati guru dan menyayangi teman. Ini rela sama dengan kita harus menyayangi. Lanjut, jujur dengan guru atau teman, baik membuang sampah di tempat sampah maupun dengan teman. Ini sama dengan menghormati guru dan menyayangi teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Tidak boleh merusak bunga. Ini sama dengan apa tadi ya? Oh ini dengan aturan. Tidak boleh gaya. Menyayangi teman sesama teman. Ini sama dengan ini. Kemudian datang tepat waktu. Datang tepat waktu tadi sama dengan mana ya? Datang tepat waktu tadi mana ya? Oh ini ada ini. Kemudian lanjutnya berbagi makanan dengan teman.
ketiga, yang ini, kelompok yang ini itu menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Yang kalian buat, keyakinan yang kalian buat, menjaga fasilitas sekolah dan kelas. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, yang terakhir itu bersikap jujur di mana saja. Ini suaranya ini bersikap jujur di mana saja. Berarti kalau di sekolah, di rumah, di kelas, bersama dengan teman-teman, oke, baik di ngajian, itu kita harus bersikap jujur. Terima kasih sudah. Baiklah, untuk keyakinan kelas hari ini kita sudah membuat berapa? 4 keyakinan kelas. Setelah ini nanti kita tulis di selembar kertas, kita tempel di dinding kelas ini supaya kalian selalu bisa membaca. Terima kasih ya. Hari ini nanti disiapkan di kertas, kita tulis bersama-sama. Nah, keyakinan kelas yang tadi kalian buat bisa kalian tulis di situ ya, Sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTSN Kalian 1, yang kami terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, serta pengawas Kecamatan Sukajayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama menghadiri pembahasan penerapan budaya positif dari rekan kita Ibu Neti Setianingsih selaku calon guru penggerak angkatan 7. Semoga pada penerapan yang akan disampaikan oleh Ibu Neti nanti
bisa membawa angin segar kepada rekan-rekan guru yang belum mendaftar sebagai calon guru penggerak selanjutnya. Dan kepada Bu Neti, semoga ilmu yang didapatkan nanti selama mengikuti program pendidikan guru penggerak bisa membawa dampak yang positif kepada rekan-rekan guru, kepada siswa, khususnya di IPT SDN Kalipan 1. Demikianlah sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita memberikan syafaatnya hingga di yaumil akhir. Sebelum kita mulai, kita semangat dulu. Semangat, Kalisa. Oke, sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk pembukaan saya mengikuti dari pembawa acara. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara penugasan budaya positif dan penerapannya di sekolah. Untuk tugas saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Berikut ini adalah penugasannya. Pertama, menurut judulnya sebentar, saya kok grogi ya? Bagaimana kalau kita makan dulu? Ini yang nimbas grogi. Saya berdiri, saya please berdiri. Jawab, wake up, the sun is up. Bagaimana kalau kita tadi ada usulan untuk dari Ibu MC, kita tepuk profil belajar Pancasila ya. Oke, tepuk profil belajar Pancasila. Punya berbineka, beragam etis, orang mandiri, gotong royong, kreatif, siap belajar Pancasila. Merdeka belajar. Silakan duduk. Baiklah, kita mulai dari pertama dengan judul penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan yang sedang saya laksanakan sekarang, yaitu akhir dari modul 1.4 yaitu aksi nyata. Karena setiap modul diadu dengan aksi nyata untuk pendidikan guru penggerak tersebut. Kemudian langsung saja Pak Wahyu, next Pak Wahyu. Arti dari budaya positif, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu dan sudah paham apa maksud dari budaya positif, yaitu next Pak Wahyu. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Selanjutnya Pak Wahyu, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah perlu kerjasama dengan seluruh elemen dan juga melaksanakan budaya disiplin yang bertanggung jawab kepada murid. Dan di lingkungan kelas kita bisa membuat keyakinan kelas yang bisa diyakini positif oleh siswa. Baiklah, dari arti budaya positif tersebut, maka langsung kita bisa membayangkan bahwa kita berangan-angan saja bahwa di sekolah kita ini mempunyai atau membentuk hal-hal yang positif, dan itu mungkin harus berawal dari beberapa elemen yang berpengaruh di sekolah, seperti yang pasti yang secara langsung itu ya pastinya Bapak Ibu guru. Kemudian dan juga yang berperan penting lagi adalah wali murid, karena orang tua itu ada yang mempunyai waktu yang sangat besar bersama anak-anak di sekolah, di rumah, karena kalau di sekolah mungkin hanya beberapa jam. Kemudian tidak lupa juga selain itu juga komite dan seluruh stakeholder yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian dari budaya disiplin yang bertanggung jawab kepada murid, kita bisa menciptakan budaya positif yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh murid. Jadi murid itu tidak hanya sekedar melaksanakan peraturan
yang memang dianggap positif di sekolah tanpa mereka tahu maknanya. Next, nah, untuk konsep-konsep atau kunci konsep-konsep dari budaya positif, maaf ya Bapak Ibu, saya membaca karena ada beberapa yang saya tidak hafal, yaitu konsep-konsep kunci dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima positif kontrol restitusi. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dari keenam konsep itu nanti kita bahas di sini satu persatu. Yang pertama yaitu monggo Bu silakan masuk. Yang pertama yaitu paradigma perubahan paradigma belajar. Sebelum Pak Wahyu ngetik, Bapak Ibu, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan belajar? Ada yang tahu? Kalau kita dengan kata belajar, kita bayangkan itu apa? Membaca buku. Terus? Oke, proses belajar mengajar dari bisa ke dari tidak bisa ke bisa. Ada yang tak tahu lagi? Atau apa yang sudah dibayangkan? Apa yang sudah pendengar bayangkan seandainya pendengar tahu atau mendengar kata belajar? Mengamati, oke. Kalau bagus ditiru, kalau tidak ditinggal. Oke, selanjutnya Pak Wahyu minta tolong. Iya, memang betul ya. Saat kita mendengar kata belajar, pasti yang kita bayangkan itu duduk di depan meja belajar. Kemudian kita mendengarkan hal-hal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tanpa kadang kita nggak tahu, kita bayangkan saja nggak bisa, hanya mungkin apa yang beliau Bapak Ibu guru ucapkan itu hanya keluar dari masuk di telinga kanan, keluar ke telinga kiri, tanpa kita bisa membayangkan seperti kita itu berada di ruangan yang tertutup dan kita nggak bisa tahu apa-apa, hanya bisa membayangkan dan bayangannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Bapak Ibu guru. Itu yang kita harus bayangkan. Padahal menurut Ki Dewantoro, karena untuk terakhir akhir-akhir ini kita sedang seru-serunya belajar atau Bapak Ibu guru mempelajari tentang pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Dewantoro. Salah satunya yaitu belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Jadi, kalau menurut Ki Dewantoro, belajar itu ternyata tidak hanya di belakang meja belajar. Kita berjalan dari berangkat sekolah ke sekolah. Itu juga kita belajar. Atau mungkin kita sedang menarikan tali sepatu kita. Anak-anak sedang menarikan tali sepatu, itu juga sama, sedang belajar. Atau saat anak-anak mendengarkan orang tua berbicara atau orang mungkin ada orang tua yang sedang berdiskusi, mereka juga sedang belajar. Karena belajar tersebut tidak hanya di ruangan, tidak hanya di atas meja belajar, tidak hanya membaca buku. Baiklah, bisa dilanjut Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Sepertinya kasih semangat semua ya. Nanti saya jadi semangat. Lanjut Pak Wahyu. Selanjutnya yaitu makna disiplin. Yang biasa kita tahu kalau kita disiplin itu berarti kita harus bangun pagi, kita harus buru-buru berangkat sekolah, kita harus memburu itu pintu gerbang supaya tidak sampai tertutup dari dalam. Kita juga pokoknya kita harus ngebut. Makna disiplin itu di sini kata disiplin berhubungan dengan tata tertib.
teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ternyata kalau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kurang tepat untuk makna disiplin tersebut. Selanjutnya Pak Wahyu. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Benar apa tidak Bapak Ibu? Benar apa tidak? Kalau anak-anak kita tidak memakai seragam lengkap, mungkin kita tidak akan menanyakan kenapa kamu kok nggak pakai seragam lengkap. Kan biasanya kita gini, sini kamu nggak pakai seragam lengkap, kamu nggak pakai ikat pinggang, silakan maju ke depan, dihukum sambil dijewer itu telinganya gini. Pernah ya kita seperti itu Bapak Ibu ya? Kalau saya pernah Bapak Ibu. Itu dulu ya, itu dulu. Jangan dulu. Baiklah, selanjutnya Pak Wahyu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita kecil dulu, kalau disuruh sholat, itu kita mesti malas. Tapi kita melaksanakan, atau kita disuruh makan pada kita masih kenyang, kita pasti dengan males-malesan makan. Itu kita hanya ingin patuh kepada orang tua kita, tapi sebenarnya kita tidak nyaman. Itulah makna kata disiplin yang kita pahami saat ini, atau mungkin yang saya pahami beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya Pak Wahyu. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, Cetakan kelima 2013, halaman 470. Nah, disiplin itu ternyata memang harus ada di dalam diri kita sendiri. Tidak ada paksaan Bapak Ibu, dan bukan karena peraturan ataupun bukan karena tata tertib yang ada. Dan kita harus membuat nyaman dalam diri kita sendiri dalam melaksanakan kedisiplinan. Selanjutnya Pak Wahyu. Selanjutnya untuk konsep-konsep budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang benar-benar bikin saya itu kaget, bikin saya itu seperti langsung dipukul dari belakang. Ngapain aja kamu ngajar selama ini, kok nggak tahu seperti itu. Contohnya ini, Diana Gosen dalam motivasi restructuring school disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Memang benar kalau Bapak Ibu sudah membaca dari ketiga tersebut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu semua yang saya lakukan. Saya tidak akan memberi contoh dari orang lain, saya saja. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang dari ketiga poin itu, yang manakah yang Bapak Ibu sering lakukan dari ketiga motivasi perilaku manusia itu? Kita melakukan sesuatu itu supaya kita terhindar dari hukuman, atau mungkin karena kita mendapat untuk bayaran lagi ini, atau juga nanti pasti ada sertifikat meraih guru berprestasi atau bagaimana ini yang kedua, atau mungkin kita melakukan sesuatu itu supaya memang itu benar-benar kita inginkan, atau supaya untuk menghargai diri kita sendiri. Wes,
saya sendiri mau saya nilai 80. Kita punya target untuk diri kita sendiri. Yang mana yang pernah yang sering Bapak Ibu lakukan? Ketiga ya. Alhamdulillah. Berarti memang tepuk tangan ya untuk Kalisa. Iya. Karena selain Bapak Ibu guru, anak-anak itu ternyata juga seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, mereka itu melakukan tata tertib itu supaya mereka terhindar dari hukuman. Itu saja, supaya mereka tidak dihukum, tidak dimarahi oleh ibu bapak ibu guru, tidak dimarahi oleh wali murid dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nah ini kadang atau saya mungkin dulu itu sering sekali kalau nilaimu ke anak-anak ya, kalau nilaimu 100 nanti kamu tak kasih hadiah. Itu berarti nanti semangat anak-anak itu karena ada hadiah, bukan karena dari diri mereka sendiri. Sedangkan yang ketiga itu yang harus kita harus saya maksudnya harus saya ubah dan menjadi ke poin nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kalau anak-anak belajar itu berarti dari diri mereka sendiri. Selanjutnya Pak Dedi ngomong selanjutnya Pak. Selanjutnya Pak Dedi. Ya, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut teori William Glasser dalam choice theory, yaitu yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Jadi untuk yang pertama dan mendasar, pasti kita hidup ini untuk bertahan hidup. Entah kita bekerja atau lagi mencari uang, kemudian bisa membeli alat bahan baku untuk makanan, untuk membeli rumah, itu juga salah satu untuk kita sebagai untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Manusia itu mempunyai sifat dasar ingin disayang, ingin dipercaya, ingin dimiliki. Karena memang itu kalau kita tidak ada tidak ada yang menyayang, itu pasti kita sedih. Seperti alhamdulillah banyak sekali yang mensupport saya dan akhirnya membuat saya semakin semangat. Itu salah satu dari contoh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya kesenangan. Kita sering bekerja atau mungkin anak-anak ulangan formatif atau sumatif dan mereka merasa capek, dan untuk menyemangati mereka dan menghilangkan rasa capek, biasanya orang tua mereka mengajak jalan-jalan atau berwisata untuk menghilangkan rasa capek, menghilangkan rasa jenuh saat belajar. Selanjutnya yaitu kebebasan. Ya, setiap manusia itu pasti ingin bebas. Tidak ada yang ingin dipaksa, tidak ada yang ingin ataupun tidak ada yang ingin dijajah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kekuasaan. Itu salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Di lingkup kecil pun, mungkin di kelas dari anak-anak, mereka akan sangat tertantang saat mereka ditunjuk oleh kelas, musyawarah kelas sebagai ketua kelas, atau saat kita di rumah. Kita mungkin merasa sebagai ibu rumah tangga, itu berarti kita yang mengatur rumah tangga, yang mendidik dan menata bagaimana rumah kita itu menjadi lebih indah. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Selanjutnya Pak Dewi. Keyakinan kelas. Ini contoh penerapan yang sudah saya terapkan di kelas, yaitu keyakinan kelas. Kemarin ada yang tanya, kenapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Menurut dari kalimatnya sendiri, dari katanya sendiri, kalau peraturan itu adalah dibuat salah satu pihak dan dengan memaksa. Tujuannya
dari peraturan tersebut. Selanjutnya Pak Dedi. Kalau keyakinan itu intinya kita termotivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan, kita berbagi bekal kepada orang lain itu bukan karena kita disuruh atau karena bukan itu peraturan kelas, tapi karena mungkin dengan berbagi bekal saya merasa bahagia. Mungkin karena dengan berbagi bekal saya akan bisa menyenangkan teman saya, seperti itu, benar-benar dari hati, sehingga bisa dilaksanakan dengan rasa ikhlas dan menyenangkan. Juga mereka bebas juga melaksanakan keyakinan-keyakinan mereka. Selanjutnya Pak Dedi. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Untuk pengertian restitusi ada di slide berikutnya. Di sini saya akan membacakan tentang teori Biali Gosen tentang 5 posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau. Saya mau tanya sekali lagi kepada Bapak Ibu, kira-kira yang mana ya kita sekarang ini, Bapak Ibu sekarang ini atau kita sekarang ini? Oke, kalau menjadi guru sebagai teman, guru sebagai penghukum, guru sebagai rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum itu dulu sekali saat saya masih sekolah pasti seperti itu. Kalau ada anak salah, tidak akan ditanya kenapa kamu melakukan seperti itu, apa yang menjadi alasanmu melakukan seperti itu. Tidak ada pertanyaan seperti itu, tapi langsung dihukum. Ayo kamu keliling lapangan, seperti itu. Itu guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Lah sampean kenapa kok ngelakuin seperti itu? Itu salah. Itu juga contoh yang mungkin kurang tepat untuk kita saat ini ya Bapak Ibu, untuk mewujudkan anak-anak yang merdeka belajar. Sedangkan untuk guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan sebagai manajer itu mungkin lebih cocok kita terapkan saat ini di kurikulum merdeka, di saat anak-anak kita, saat anak-anak belajar merdeka, di saat kita harus membentuk karakter anak untuk lebih bebas belajar, lebih merdeka belajar, supaya mereka bisa mengeksplor karakter mereka masing-masing, supaya mereka bisa selamat nanti di masyarakat untuk mencapai kesuksesan setinggi-tingginya. Selanjutnya Pak Dedi. Nah, ini untuk pengertian dari segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian supaya mereka kembali pada kelompok mereka dengan mempunyai karakter yang lebih kuat. Restitusi ini membantu untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Jadi untuk saat ini, jika anak yang salah, saya kemarin sudah menerapkan untuk segitiga restitusi, yaitu ketika anak kita, murid kita bersalah, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk mencari karakter mereka, untuk membuat mereka untuk membuat mereka tidak merasa bersalah dan tidak mengulanginya. Selanjutnya Pak Dedi. Ini dijalankan segitiga restitusi. Jadi untuk membuat anak itu tidak merasa bersalah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan, yang kedua kalibrasi tindakan yang salah. Untuk menstabilkan identitas itu, kalau ada anak yang salah, kita bisa menanyakan kenapa kamu tadi sedang berbuat apa. Biarkan mereka mempunyai kesempatan untuk menceritakan. Terus alasannya apa itu pada validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sepertinya kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas apa belum saat kamu melaksanakan
mengajak mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa merasa mereka itu merasa dipaksa. Selanjutnya yaitu baiklah, ini Bapak Ibu, ini contoh penerapan sedikit restitusi di kelas saya yang kemarin itu Sudah tadi Ibu dengar cerita dari Nasya, sepertinya kamu ada masalah sama Nasya. Ya, dulu saya tadi sama Nasya, tapi saya tidak mendapatkan Nasya. Apakah sudah tahu kalau sikap itu bisa membuat masalah? Iya, Bu. Baiklah, Ibu tahu kalau setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Sekarang mari kita balik kembali keyakinan kelas kita. Apakah Zidan belum melakukan keyakinan kelas? Yang mana? Apakah sudah bisa menunjukkan? Yang depan itu menghormati dan sopan kepada orang lain. Betul sekali. Nah, mulai sekarang Zidan dan kita semua bisa melakukan keyakinan kelas dengan baik ya. Terima kasih. Sekarang silakan. Saya senang sekali karena Bunda sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah. Saya dibimbing untuk mengetahui kesalahan saya dan bisa memecahkan sendiri. Terima kasih Bu Nevi. dari kelas kami yang kemarin dari Kamis ini kami laksanakan, yaitu pertama kita memberitahu anak-anak sama anak-anak menggali anak-anak keyakinan apa yang akan mereka sampaikan. Kemudian saya beri mereka lembar kertas itu, kemudian mereka isi satu keyakinan, kemudian mereka tempel. Setelah itu mereka tulis sendiri di atas kertas itu, mereka tulis sendiri keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas. Selanjutnya Pak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, ini yang terakhir untuk slide yang terakhir ya. Keyakinan kelas yang sudah kami buat untuk kelas 3 ya Surahman, dan keyakinan kelas itu nanti akan kita buat poster yang bisa ditempel di kelas. Jadi mereka bisa setiap hari membacanya dan insya Allah mereka setiap hari melaksanakan dengan keyakinan mereka masing-masing. Sudah Pak Dedi. Oke, terima kasih. Begitulah untuk penindasan budaya positif yang kami lakukan untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang saat ini bertanya. Baiklah, seperti karena saking semangatnya ya, alhamdulillah sudah memahami semua. Oke, Bu, monggo. Terima kasih Bu Emi atas pertanyaannya. Untuk yang di dalam kelas ini bukan keyakinan kita beragama ya Bu Emi, tapi keyakinan kita tentang kesepakatan yang ada di kelas, apa yang harus kita lakukan di kelas seperti itu. Ya, paham Bu? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, untuk yang lainnya saya kira sudah paham. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Saya sebagai petugas peribahasa hari ini mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah kata. Dan selanjutnya terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih atas waktu yang digunakan kepada saya. Semoga ilmu yang sudah kita dapat hari ini bermanfaat. Baiklah, saya kembalikan ke Ibu Pembawa Acara. Terima kasih dan selamat kepada Ibu Nevi yang telah mengimbaskan ilmu baru untuk kita semuanya. Tepuk tangan namanya Ibu Nevi. Semoga ilmu yang dikeluarkan kepada Bapak Ibu Guru semuanya akan bermanfaat dan membawa kemajuan bagi anak didik kita.
Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ustadz Zainuri untuk memimpin doa. Acara pembebasan pendidikan guru penggerak modul 1-4 yang disampaikan oleh Ibu. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Merdeka belajar, Indonesia maju. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala PPSD Negeri Kalipan 1, Ibu dari Nevi Setianingsih yang merupakan CGP Angkatan 7. Setelah mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, saya berharap bisa menjadi inspirasi bagi pembelajaran yang selain itu, budaya positif yang sudah diterapkan di kelas, Bu Nevi bisa menginspirasi guru-guru yang ada di PTSD Negeri Kalipan 1 ikut mengimplementasikan budaya positif tersebut. Demikianlah umpan balik dari diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Nevi sendiri dan umumnya pada warga PTSD Negeri Kalipan 1. Akhir kalam billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nisa, wali kelas dari kelas 445 UPTSD Negeri Kalipan 1. Saya di sini sebagai rekan dari Ibu Nevi Setianingsih, calon guru penggerak angkatan 7, ingin memberikan kesannya terhadap dengan adanya kegiatan pengimbasan ya tentang penerapan budaya positif di sekolah yang telah dilakukan beliau, memberikan motivasi bagi rekan-rekan guru di sekolah kami untuk bisa menerapkan budaya positif juga di kelasnya masing-masing. Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat memotivasi kami untuk dapat mengikuti PGP di angkatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella dari kelas 3 Ultratman. Belajar dengan Bu Nevi di kelas akan menyenangkan. Kita membuat keyakinan
kelas sendiri dan melaksanakan tanpa dipaksa. Selain itu, jika kita melanggar keyakinan kelas, Bu Nevi akan membuat kita menyelesaikannya. Jadi, kita bisa belajar dengan gembira di kelas.